Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, wabil khusus Rois Syuriah MWCNU Kecamatan Anjatan yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan. Ketua Tanfidiyah MWCNU Anjatan beserta jajaran yang saya hormati, seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama yang saya banggakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan, Ibu, suatu malam sahabat Mu'adz bin Jabal sholat isya sendirian di masjid. Selesai takbiratul ihram, datang petani desa bermakmum di belakangnya. Mu'adz bin Jabal tahu ada makmum di belakang, tapi saking semangatnya beliau sholat, di rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, beliau membaca surat Al-Baqarah. Di rakaat kedua beliau membaca surah An-Nisa. Streslah makmumnya, Bu. Akhirnya makmumnya kabur, tidak selesai berjamaah dengan Mu'adz bin Jabal. Selesai sholat, Mu'adz bin Jabal tahu, Pak, ada makmumnya yang minggat. Marah beliau itu. Kemana nih makmum, gak bener, seperti orang Anjatan saja pengajian minggat. Bukan Anjatan yang di sini, Kiai, Anjatan yang di Amerika di sana itu. Keesokan harinya sampai kabar pada telinga si petani tadi bahwa dia dimarahi oleh Mu'adz bin Jabal. Merasa malu dimarahi oleh salah satu sahabat tercerdas baginda Nabi. Akhirnya si petani ini mengadu laporan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, saya itu bukannya tidak mau berjamaah dengan Mu'adz bin Jabal, terus kenapa kau kabur? Bayangkan saja ya Rasul, rakaat pertama baca Al-Baqarah, rakaat kedua baca An-Nisa, saya itu banyak keperluan. Akhirnya Nabi memanggil Mu'adz bin Jabal, tabayun, klarifikasi. Sini, benar apa yang disampaikan oleh orang ini, Mu'adz, bahwa tadi malam kau mengimami sholat membaca Al-Baqarah dan An-Nisa? Betul ya Rasul. Rasulullah marah, Pak, sama Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi, anta munaffir ya Mu'adz, kau itu penyebab orang lari dari agama Allah. Orang ini tidak mau berjamaah karena kau terlalu lama membaca surat di dalam sholat. Kenapa kau tidak baca surat Al-Lail, Ad-Duha, Asy-Syamsi, atau seperti orang NU Kulhu? Ini baca Al-Baqarah, Pak. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran, sholat berjamaah saja jangan terlalu lama, apalagi ceramah. Nah, intinya begitu, Pak. Ini sudah jam setengah 10, kira-kira sampai jam berapa? Jam 12. Sampai jam 12 itu bukan pengajian, Pak, penganiayaan namanya. Saya mau tanya sama ibu-ibu lah, biasanya ibu-ibu itu jujur loh. Bu, mau yang pendek apa yang panjang? Subhanallah, di mana-mana ibu-ibu itu yang panjang. Ya waktu pengajiannya maksudnya. Kalau bapak-bapak itu dah penting panjang pondok, yang penting dalam aja materinya. Ini Sunda ngerti, Bu? Nah, bahasa Jawa itu saya punya pengalaman pahit, Pak. Waktu saya di Jawa Timur, saya digojloki sama teman-teman sana. Pokoknya rumus bahasa Jawa itu mudah, Gus, katanya. Ganti saja kalau dalam bahasa Sunda A, ganti sama O, selesai, katanya. Contoh, apa jadi opo, mangga jadi monggo, mangga calik jadi oke.
Nah itu. Hadirin rahimakumullah, saya tidak akan panjang lebar menyampaikan materi. Saya ingin mengajak ibu bapak untuk melihat sejenak pada kondisi dunia 15 abad silam, 1500 tahun yang lalu, di mana Sayyiduna Muhammad dilahirkan, agar kita lebih yakin betapa pentingnya, betapa berperannya Sayyiduna Muhammad dalam merubah peradaban dunia. Ibu bapak perlu tahu, 15 abad yang lalu dunia ini sedang berada pada satu fase sejarah yang kata para ahli disebut sebagai the dark ages, abad kegelapan, jahiliyah. Seluruh dunia berada pada fase ini, Pak. Meskipun pada saat itu di belahan barat dunia ini telah berdiri negara adidaya, superpower, Romawi namanya, Pak. Sudah punya agama resmi negara sebagai pemersatu bangsanya, Katolik. Kitab sucinya Al-Ahdul Jadid, perjanjian baru. Sudah maju dalam berbagai hal, ekonominya, politiknya, militernya, budayanya. Salah satu budaya Romawi kuno, Pak, yang diadopsi oleh Islam sampai sekarang itu kubah. Kalau bapak ibu melihat di masjid ada kubahnya, nah kubah itu adalah arsitektur dan kebudayaan Romawi kuno. Karena pada zaman Nabi masjid itu dicepak, Pak, mirip potongan rambut babinsa, dicepak. Begitu Islam menaklukkan Romawi, di Romawi itu budayanya sudah maju, arsitekturnya sudah maju. Untuk mempermegah sebuah bangunan, biasanya atapnya itu dibulatkan, namanya kubah. Islam datang ternyata tidak menghancurkan kubahnya, Pak, tapi mengambil dan mengadopsi kubah itu diterapkan di masjid. Pun demikian, Ibu, di belahan timur dunia ini pada saat itu telah berdiri pula negara adidaya, superpower, saingan Romawi, Persia namanya. Sudah punya agama resmi negara, Zoroaster, Majusi. Kitab sucinya Avesta Sandinista. Sudah maju dalam hal ekonominya, politik, militer, budaya. Salah satu budaya Persia yang diadopsi oleh Islam adalah menara, Pak. Kalau ibu bapak melihat di masjid ada menara, nah menara itu adalah arsitektur dan kebudayaan Persia kuno. Kan orang Persia itu penyembah api. Tempat api yang mereka sembah namanya Manarotun, tempat api. Begitu Islam datang, ternyata tidak menghancurkan kebudayaan itu, Pak, tapi mengadopsinya, ditaruh di masjid. Yang awalnya menara itu disimpan, tempat menyimpan api suci yang disembah, oleh Islam itu diganti untuk naruh speaker, Pak. Jadi masjid itu kubahnya dari Romawi, menaranya dari Persia. Ini satu bukti bahwa Islam itu tidak anti terhadap budaya. Selama budaya itu tidak bertentangan dengan agama, wajib dilestarikan. Di dalam surah Al-A'raf ayat 199 Allah bersabda, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Khudil afwa, jadilah kalian pemaaf, wa'mur bil urfi, dan perintahkan manusia untuk melakukan urf. Mayoritas ulama ahli tafsir mendefinisikan urf dalam ayat ini adalah tradisi sebuah negeri, kebudayaan sebuah daerah, peradaban sebuah bangsa yang tidak diharamkan oleh agama. Ini satu bukti yang menyebabkan Nahdlatul Ulama diterima, Pak. Dari simbol bintang Songo itu menunjukkan budaya Nusantara tentang Wali Songo itu. Sekarang ini, Pak, banyak saudara-saudara kita, Ikhwanunal Muslimun, saya sering menyebutnya TTM, Ibu, tetangga tapi menyebalkan.
Ya tetangga kita Pak, tapi kerjaannya nyinyir terus sama kita itu, yang menganggap bahwa semua tradisi, semua kebudayaan yang tidak terdapat pada zaman Nabi dianggap mengancam Islam, dianggap bertentangan, harus dimusnahkan. Kemarin viral ya di Sumatera itu, ya di Sumatera atau di mana, yang ada kebudayaan kuda apa? Kuda kepang itu dianggap musyrik katanya. Nah begini Pak, beberapa waktu yang lalu juga viral di YouTube itu kan, kalau dulu mempelajari agama itu qiraatul kutub Pak, baca kitab. Sekarang itu qiraatul YouTube Pak, baca YouTube. Nah, di YouTube ada seorang ustadz ditanya sama mubaliknya, Pak Ustadz bagaimana hukumnya tiup lilin kalau ulang tahun itu? Putra putri ibu suka tiup lilin kalau ulang tahun? Kadang-kadang lah. Nah kata si ustadz itu haram, tiup lilin itu tradisi majusi. Nabi bilang man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sebuah kaum, sebuah masyarakat, maka bagian daripada kaum itu. Yang biasa tiup lilin itu majusi, jadi kalau ada orang anjatan yang tiup lilin berarti majusi. Tidak berselang lama, tengah malam di rumah saya itu mati lampu. Lampu emergensi bermasalah, terpaksa saya nyalakan lilin. Belum 1 jam sudah nyala lagi lampunya. Saya mau tiup itu lilin, takut jadi majusi Pak, karena kata si Ustadz itu yang niup lilin itu majusi. Akhirnya saya injak dengan emosi Bu. Nah apakah benar hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum itu seliberal itu Pak? Di dalam kitab-kitab hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum ini mudtarib atau idtirab, simpang siur, gak jelas, gak boleh dijadikan dasar untuk berfatwa. Ini di sini ada kiai ahli bahsul masail gitu kan, di LBM, lembaga banyak masalah. Karena memang tugasnya menyelesaikan masalah LBM itu. Ya, hadis idtirab itu tidak sah dijadikan hujah. Kenapa? Gak jelas. Karena sesuatu diserupai, karena seseorang menyerupai sebuah kaum, maka bagian dari kaum itu. Dalam Sahih Bukhari saya sering sampaikan, di dalam hadis riwayat Imam Bukhari tegas, dulu ketika di Mekah Nabi kalau menyisir rambutnya itu ke belakang Pak, mirip artis Mandarin Chow Yun Fat kalau dulu itu. Lalu Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah itu Nabi lihat rabi-rabi Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi itu kalau menyisir rambutnya bukan ke belakang, tapi ke kiri dan ke kanan, dibelah dua, style Andy Lau. Dari saat itu maka Nabi kalau menyisir rambutnya dibelah dua seperti ini Pak. Hadis riwayat Imam Bukhari Pak. Pertanyaannya, berani mengatakan Nabi itu Yahudi karena menyerupai kebiasaan Yahudi menyisir rambutnya ke kiri dan ke kanan? Naudzubillahi min dzalik. Bahkan di akhir hadis itu disampaikan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu muwafaqata ahlil kitab fima lam yu'mar fi. Nabi itu senang mengikuti ahlul kitab dalam sesuatu yang tidak dilarang oleh agama. Jadi tidak galak, tidak serampangan, sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit musyrik sedikit-sedikit Pak. Nah makanya kiai kita itu enak kalau menyampaikan agama. Kenapa? Berdasarkan dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Tapi ibu bapak, meskipun kedua negara ini telah maju, tapi negara ini tetap tidak bisa keluar dari kubangan jahiliyah. Saya tidak akan bahas bagaimana jahiliyah di Romawi dan di Persia Pak, terlalu malam lah. Saya ingin fokus ibu, di antara Persia dan Romawi, di tengah-tengahnya ada Jazirah Arabia, ada masyarakat Arab. Dan masyarakat Arab pada saat itu sudah sangat sempurna jahiliyahnya. Kalau di Persia, di Romawi sudah punya agama resmi ibu, di masyarakat Arab pada saat itu beda RW, beda Tuhan.
RW 01 Tuhannya itu cebong gitu kan, RW 02 kampret Pak. Makanya kita pelajari di dalam tari itu musim haji zaman jahiliyah Pak adalah kesempatan di mana setiap suku di masyarakat Arab berlomba memamerkan berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan lalu disimpan di dalam Ka'bah. Makanya ketika Nabi melakukan Futu Mekah, menaklukkan kota Mekah, Sayyiduna Muhammad menghancurkan 360 berhala di dalam Ka'bah. Itu adalah 360 berhala yang dianggap Tuhan oleh setiap suku di masyarakat Arab. Agama resmi belum ada, kitab suci belum mengenal, perzinahan difasilitasi, prostitusi terselubung itu biasa di masyarakat jahiliyah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Siti Aisyah menginformasikan, ibu, dulu di masa jahiliyah di sekeliling Masjidil Haram sekarang itu banyak terdapat kamar-kamar kecil, warung remang-remang yang ada tanda di atas pintunya semacam harga perempuan yang ada di dalamnya. Sudah dibanderol. Pintu sebelah sini bandrolnya 80 juta dalam kurung artis muda. Pojok sana 7.500 dalam kurung nenek-nenek sisa pandemi gitu, 1.500. Jadi prostitusi terselubung, warung remang-remang itu biasa di masyarakat jahiliyah, ibu. Jadi kalau hari ini di Indramayu masih ada warung remang-remang, nah itu warung peninggalan jahiliyah. Kemudian perjudian merajalela, korupsi sudah jadi budaya. Jangan dikira korupsi itu adalah penyakit manusia modern, Pak. Di dalam Sahih Muslim ada satu bab judulnya Hudayal Umal. Hudayal Umal itu artinya gratifikasi. Kan gratifikasi itu bagian dari tindak pidana korupsi. Jadi kalau hari ini masih ada yang korupsi, jangan-jangan dia itu keturunan jahiliyah. Terbayang gak oleh ibu bapak, di tengah kondisi masyarakat yang belum mengenal kitab suci, tidak ada agama pemersatu, perzinahan difasilitasi, perjudian merajalela, korupsi sudah jadi budaya, dari rahim Siti Aminah lahir seorang bayi laki-laki yang diberi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan menjadi nabi dan rasul terakhir. Di tengah kondisi masyarakat seperti ini, Pak, Sayyiduna Muhammad lahir, tumbuh, berkembang dan dewasa. Secara nurani, Sayyiduna remaja berontak, Pak. Beliau meyakini bahwa tradisi masyarakat ini adalah tradisi bejat. Jangan sampai berlanjut apalagi diwariskan kepada anak cucu. Hanya satu kata, lawan, tuman. Berontak, Sayyiduna remaja ingin merubah tatanan sosial masyarakatnya. Tapi di satu sisi beliau ingin merubah masyarakat, di sisi lain beliau bingung bagaimana cara merubahnya. Karena Rasulullah itu tidak sekolah seperti zaman kita, Pak. Ada kuliah S1, S2, S3, S campur, S apa lagi, Bu? Nah, S doger gitu kan. Sayyiduna itu ummi, makna masyhurnya tidak bisa baca tulis. Jadi satu sisi ingin merubah masyarakat, di sisi lain beliau bingung bagaimana cara merubahnya. Kalau istilah kita itu ingin hati memeluk gunung, apa daya gunung meletus. Kan pusing, Pak. Makanya di dalam surah Ad-Duha ada ayat wa wajadaka dzolang. Nah, dzolang dalam surat Ad-Duha itu artinya bingung, bukan sesat. Kan ada kemarin mubalik ceramah, Pak, viral itu, semua manusia pernah sesat termasuk Nabi Muhammad. Sebelum mendapatkan wahyu beliau berada dalam kesesatan. Qala Allah Ta'ala wa wajadaka dzolang fahada. Jadi kata orang itu yang memperingati kelahiran Nabi Muhammad sedang memperingati kesesatan Nabi Muhammad, Pak. Tapi gak ada yang demo tuh, Pak.
Wah, kalau Kiai NU yang bilang begitu bisa berpuluh-puluh jilid bah demonya. Ya. Tapi lah biarlah. Jadi dzolam dalam surat Ad-Duha itu artinya bingung, memikirkan solusi terbaik merubah masyarakat. Karena merubah masyarakat itu tidak hanya dengan kritik, tapi harus ada solusi. Nah, Nabi itu orang yang tidak pandai mengkritik tapi rajin ngasih solusi, Pak. Kita sebaliknya, ngeritiknya pinter, ngasih solusinya gak pernah, Pak. Makanya dunia cemrawut seperti ini karena banyak pengkritisi tapi sedikit yang ngasih solusi. Akhirnya dalam suasana kebingungan ini Sayyiduna Muhammad sering bermeditasi, bertahanus, bertapa di Gua Hiro untuk memikirkan solusi terbaik merubah masyarakat. Saya mau tanya dulu sama ibu-ibu lah, Bu, Siti Khadijah itu dengan Sayyiduna beda berapa tahun usianya? Ayo ibu-ibu, ada yang belas, ada yang jawabannya paling tawakal Kiai, wallahu a'lam bissawab. Tapi ada yang lebih parah lagi, malah berbisik ke sampingnya itu, antep tong dijawab, nanti juga dikasih tahu gitu. Ibu Siti Khadijah ketika ditikah oleh Sayyiduna usianya 40, Sayyiduna Muhammad waktu menikahi Siti Khadijah usianya 25. Jadi Siti Khadijah itu 15 tahun lebih tua daripada Rasulullah. Tapi ibu, meskipun Siti Khadijah 15 tahun lebih tua, saya baca beberapa literatur, kalau Siti Khadijah duduk berdampingan dengan Sayyiduna Muhammad tak nampak beda usia, seperti seusia. Ini artinya apa? Siti Khadijah itu istri yang pandai merawat diri sehingga tampak 15 tahun lebih muda. Ini yang perlu dicontoh oleh ibu-ibu. Kalau ibu-ibu di kita kan sebaliknya Kiai, ibu-ibu dengan suami itu beda 10 tahun tuaan suami, dipoto bareng, kelihatan tuaan ibu gitu. Ini kalau kata orang Tasik itu namanya ibu-ibu bermutu, Pak, bermuka tua gitu. Ibu bukannya ketawa, mikir, ini malah mengaku saya banget kan. Makanya pada ibu-ibu contohlah Siti Khadijah, istri yang pandai merawat diri agar suami tidak melirik ke lain. Satu. Kedua, ibu, ketika Sayyiduna Muhammad di Gua Hiro kadang 3-4 malam tidak pulang-pulang, yang mengantarkan perbekalan selama di Gua Hiro adalah Siti Khadijah. Padahal Siti Khadijah itu kaya raya, bisalah download di Play Store beliau itu Grab atau Gojek gitu kan untuk mengantarkan perbekalan ke Gua Hiro. Tapi Siti Khadijah yang berangkat sendiri. Padahal dari kota Mekah ke Gua Hiro itu kan jauh. Coba yang sudah ziarah ke Gua Hiro, jangankan dari kota Mekah, Bu, dari bawah, dari kaki bukit ke Gua Hiro, kalau laki-laki itu sekitar 20 menit, Pak, nanjaknya itu. Kalau ibu-ibu itu 2 jam ya, karena baru selangkah benerin jilbabnya, ngeluarin handphone. 2 jam ibu. Tapi Siti Khadijah yang berangkat, ibu. Ini poin kedua, Khadijah itu istri yang pandai melayani suami. Suatu malam, Pak, ketika manusia tenggelam dalam tidur dan mimpi, Sayyiduna Muhammad terjaga seorang diri di Gua Hiro, berurai air mata, menatap dengan penuh sedih ke seantero kota Mekah. Sudah berbulan bahkan bertahun-tahun aku bermeditasi, masih saja belum ada solusi merubah masyarakat. Pada kondisi inilah fahada, Allah memecah kebingungan Sayyiduna. Allah beri petunjuk dengan mengutus sesosok makhluk yang belum pernah dikenal oleh Sayyiduna sebelumnya. Tiba-tiba, Pak, ketika Rasul Sayyiduna Muhammad sedang seorang diri bersedih hati di Gua Hiro, datang makhluk asing memeluk erat beliau dan berkata, "Iqra, baca." Sayyiduna refleks menjawab, "Tidak bisa baca." Malah lebih keras lagi nyuruhnya, "Baca." Saya yakin Kiai, Nabi juga responnya lebih keras lagi, gak bisa baca. Karena reaksi itu tergantung aksi, Pak.
Ketiga kalinya lisan mulia Sayyiduna ditutup oleh makhluk itu. Lalu si makhluk tersebut membacakan kalimat-kalimat yang belum pernah didengar oleh Sayyiduna sebelumnya. Kata makhluk itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min Iqra wa rabbukal alladzi 'allama bil 'allamal insana malam. Enak bener ya bacanya, belakangnya aja. Kholak, alak, kolam, ya'lam. Ikut dari awal kenapa sih Bu? Setelah membacakan kalimat-kalimat ini Pak, makhluk itu pun hilang entah kemana. Kalau menurut putra putri kita itu, makhluk itu datang tak diundang, pulang tak diantar. Jaya Langkung lagi, Jibril Pak, bukan Jaya Langkung. Jibril barusan itu. Sebagai manusia biasa Pak, Sayyiduna Muhammad ketakutan. Kebayang sama kita, seorang diri di tengah gunung, tengah malam, tiba-tiba ada yang seperti itu. Nabi ketakutan, langsung melarikan diri dari Gua Hiro, kembali ke rumahnya. Datang ke rumahnya dalam keadaan ketakutan, saking takutnya menggigil seperti kedinginan. Lalu dibuka oleh Siti Khadijah, terlihat suami seperti kedinginan. Beliau bawa ke dalam rumah lalu ditidurkan dan diselimuti. Jammiluni, selimuti aku, kata Nabi. Siti Khadijah menyelimuti Sayyiduna di dalam selimut. Rasulullah curhat, menyampaikan apa yang barusan beliau temui di Gua Hiro dengan penuh ketakutan. Dan ibu tahu, ketika hati Sayyiduna ketakutan, perasaannya gelisah, tiba-tiba keluar dari lisan istri tercinta kalimat-kalimat yang menyejukkan hati suami seperti embun menghujani bumi. Kata Siti Khadijah itu, suamiku, aku mengenalmu bukan 1-2 tahun, aku mengenalmu puluhan tahun. Kau itu orang baik, ucapan, perilaku, dan statusmu di Facebook belum pernah menyinggung orang. La takhaf wa la tahzan, jangan takut, jangan bersedih. Yang terjadi barusan di Gua Hiro adalah kebaikan, karena kau orang baik suamiku. Tenang langsung ibu hati Sayyiduna itu. Oleh siapa ditenangkannya? Siti Khadijah. Poin ketiga, Khadijah itu istri yang pandai menenangkan hati suami. Pertanyaan buat ibu-ibu, Bu, selama ibu jadi istri suami, kira-kira sering menenangkan hati suami atau sering ngarudet dan pikiran salah? Bu, sering menenangkan hati suami atau sering bikin pusing suami, Bu? Kebayang Pak, kalau yang jadi Siti Khadijah itu ibu-ibu zaman sekarang. Ketika Sayyiduna Muhammad curhat barusan di Gua Hiro, ada yang begini-begini, dijawabnya begini, bapak sih main terus tiap malam gitu, makanya duduk di rumah, awas besok lagi datang lagi ke sini gitu. Stres Pak suaminya itu. Makanya kepada ibu-ibu, contohlah Siti Khadijah, istri terbaik dengan 3 ciri. 1, pada lupa lagi nih. Istri yang pandai merawat diri suami. Memang Rasulullah positif COVID dirawat. Istri yang pandai merawat diri. 2, istri yang pandai melayani, baru suami. Yang ketiga, istri yang pandai menenangkan hati. Nah, karena Siti Khadijah ini istri dengan 3 kategori ini ibu, ketika Allah ambil Khadijah dari kehidupan sang Nabi, Siti Khadijah wafat, Rasulullah sedihnya luar biasa ditinggal wafat oleh sang istri. Bahkan tahun wafatnya Khadijah dalam sejarah dikenal dengan Amul Huzni, tahun duka cita, di mana Sayyiduna hatinya sedih luar biasa ditinggal wafat oleh sang istri tercinta. Pertanyaan lagi buat ibu-ibu, Bu, kalau ibu wafat duluan, kira-kira suami ibu sedih atau gembira, Bu?
Kebayang pas ibu selesai ditahlilkan 7 hari, suami ibu itu panggil anak perempuan yang paling besar, Teteh sini, bapak mau wasiat. Sekarang si mamah telah almarhum, bapak titip kalau nanti teteh dewasa, kalau nanti teteh jadi istri, awas ya jangan seperti almarhum mamah kamu. 20 tahun bapak berumah tangga dengan almarhum, kerjaannya menyakiti hati bapak saja. Tapi alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, pertolongan dari Allah, mamah kamu itu pondok usia. Nah itu pertolongan dari Allah kepada bapak. Soalnya kalau mamah kamu panjang umur, penderitaan bapak pasti lebih panjang lagi. Buktinya pas selesai sekarang mama kamu ditahlilkan 7 hari, nah lihat tensi darah bapak jadi normal kan hari ini. Ada ibu-ibu yang kebayang pas sama kita, kebayang istri yang pandai merawat diri, pandai melayani suami, pandai menenangkan hati suami, istri satu-satunya. Catat, Khadijah itu istri Nabi satu-satunya, Pak. Karena selama Siti Khadijah hidup, Rasulullah tidak poligami. Baru setelah Siti Khadijah wafat, Nabi poligami. Ini senjata ampuh ibu-ibu yang sedang menghadapi suami ngebet poligami dengan dalih sunnah Nabi. Misalkan besok itu suami ibu bilang sama ibu, mah kayaknya kita wajib ya nyontoh Rasulullah. Ya iyalah bapak, Nabi kan uswatun hasanah. Enggak, kira-kira mama dukung enggak kalau bapak mengikuti Nabi? Ya maksud bapak apa katanya? Iya mau poligami mah. Nah ibu itu jangan dulu emosi. Silahkan pak kalau poligami itu karena diperbolehkan oleh agama. Tapi kalau betul bapak poligami ingin mencontoh Nabi, kan ada satu syaratnya pak. Apa mah? Langkahi dulu mayat saya gitu. Karena Rasulullah poligami itu setelah istri pertamanya wafat. Jadi kepada bapak-bapak yang sekarang ngebet poligami, saya anjurkan mulai hari ini rajin-rajin memohon kepada Allah agar istrinya cepat soleh, cepat wafat lagi. Ada ibu-ibu yang protes, terus aja istri terbaik dari tadi, kalau suami terbaik yang gimana? Betul gak bu? Biasa aja. Kenapa jawabnya? Ini seperti balas dendam ibu-ibu itu. Betul katanya. Selalu saja dong. Betul. Nih suami terbaik pak kata Nabi. Nih hadisnya riwayat Imam Hakim dan Abu Daud. Kata Nabi, suami terbaik adalah suami yang paling baik terhadap istrinya. Catat, suami terbaik adalah suami yang paling baik terhadap istrinya. Dan aku kata Nabi adalah suami yang paling baik terhadap istriku. Rasulullah itu pak, saking baiknya memperlakukan istri, jangankan melukai perasaan istrinya, panggil istrinya saja depan orang itu tidak berani panggil nama. Selalu dengan panggilan kesayangan yang membuat hati istrinya itu merasa berharga, merasa dicintai di hati suami. Contoh, panggil Siti Aisyah. Kan Siti Aisyah itu kulitnya bagus bu, putih merona. Putih merona bahasa Arabnya itu Humairah. Maka kalau dipanggil oleh Sayyiduna itu, ya Humairah, wahai istriku yang kulitnya putih merona. Kira-kira ibu enak gak kalau dipanggil gitu sama suami? Kelepek-kelepek kayaknya. Tapi pak kalau istri bapak kulitnya tidak putih merona, jangan dipanggil Humairah pak. Itu penistaan namanya. Kalau istri bapak hitam itu ya Humairang panggilannya pak. Enggak, maksud saya itu panggil mama, panggil bunda, panggil umi. Ini panggil istri kayak panggil tukang sayur namanya saja. Wiwi. Meskipun betul istri bapak itu namanya Wiwi, tapi coba panggil dengan panggilan yang membuat hati istri kita itu merasa senang, merasa berharga di hati suami. Ibu bapak hadirin sekalian, saya awali materi pengajian kita kali ini baru mukaddimahnya loh pak.
Mukadimahnya sudah hampir 1 jam. Pengajiannya 10 menit cukup ya. Saya awali materi pengajian kita kali ini dengan ciri istri terbaik dan suami terbaik. Kenapa Ibu? Karena masyarakat besar tersusun dari masyarakat kecil, dan masyarakat terkecil adalah keluarga. Minimal tersusun daripada suami dan istri. Kalau kita menginginkan desa kita baik, kalau kita berharap negara kita baik, langkah rasional pertama adalah perbaiki diri dan keluarga kita dulu masing-masing. Kalau semua keluarga di Anjatan ini diisi oleh suami terbaik untuk istrinya, istrinya menjadi istri terbaik untuk suaminya, suami istri ini menjadi orang tua terbaik untuk anak-anaknya, mayoritas di Anjatan seperti ini, saya yakin Pak, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bukan hanya doa dan harapan, tapi juga kenyataan yang bisa kita rasakan. Kenapa? Karena masyarakat besar tersusun dari masyarakat kecil, dan masyarakat kecilnya baik, otomatis masyarakat besarnya pun akan baik. Makanya jauh-jauh hari Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri dan keluarga kalian dari bahaya api neraka. Ini yang pertama. Yang kedua, saya awali dengan kisah pewahyuan pertama. Saya ingin tunjukkan kepada ibu bapak ketika Sayyiduna Muhammad bingung bagaimana caranya merubah masyarakat, ternyata solusi pertama dari Allah adalah Iqra, baca, pelajari, amati, cerdaskan mereka. Seolah-olah Allah itu ingin menegaskan, wahai kekasihku Muhammad, kalau kau ingin memperbaiki masyarakat, kalau kau ingin membawa manusia minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada alam yang terang benderang, langkah pertama yang harus kau lakukan adalah Iqra, cerdaskan mereka. Mencerdaskan umat adalah langkah pertama Sayyiduna dalam memperbaiki umat. Mencerdaskan bangsa adalah langkah pertama kita dalam memperbaiki bangsa ini. Makanya karena Sayyiduna paham bahwa tugas pertamanya adalah mencerdaskan, Iqra, Sayyiduna itu banyak sekali memotivasi kita umatnya agar rajin tolabul ilmi. Misalkan kata Nabi bilang, tidaklah satu kaum berkumpul di satu tempat yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, disampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, illa haffat alaihimul malaika, kecuali tempat itu dinaungi oleh sayap-sayap malaikat yang sedang memohonkan ampunan kepada Allah agar dosa orang yang berada di tempat itu diampuni sebelum mereka bubar. Saat ini ibu bapak, malaikat sedang mendoakan kita semua, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, ini ada kasus. Gimana kasusnya? Ada satu orang hadir di majelis ilmu tapi bukannya mengaji, lalu malah tidur ya Rasul. Nah, orang yang tidur di pengajian itu apa didoakan juga oleh malaikat? Kata Nabi, yang tidur di pengajian pun tetap didoakan oleh malaikat. Ini kabar gembira sebenarnya bagi Anda yang suka tidur di pengajian ya. Ternyata kita masih tetap didoakan oleh malaikat. Yang kedua kata Nabi, tidaklah salah seorang di antara kalian melangkahkan kakinya ke majlis ilmu, ke majlis ta'lim, kecuali Allah akan catat setiap langkah kanannya menghapus dosa, langkah kirinya meningkatkan derajat. Ibu bapak, adik-adikku sekalian berangkat dari rumah, datang ke majlis ta'lim, datang ke tempat belajar, yakinlah ibu, setiap langkah kanan kita kata Nabi dicatat oleh malaikat sebagai menghapus dosa kita. Langkah kiri kita dicatat meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat Banser yang tanya, Kiai, gimana saya itu kalau pengajian tidak pernah jalan kaki, biasanya naik motor, gimana kalau begitu? Nah, kalau naik motor ban depan menghapus dosa, nah, ban belakang meningkatkan derajat. Kalau mobil wah lebih banyak lagi itu Pak, bannya ada 4.
dikalikan saja ya. Nah, makanya mari sama-sama kita doakan agar lembaga pendidikan Bilba di sini khususnya, umumnya yang ada di Anjatan, mudah-mudahan semakin maju. Para kiai, para ustadz, para gurunya doakan mudah-mudahan panjang usia, sehat, berkah keluarga, harta dan ilmunya. Kenapa? Karena di lembaga pendidikan inilah Pak, di pundak para kiai, para ajengan, para ustadz, para guru itulah Ibu, kita titipkan nasib umat di masa yang akan datang. Bagaimana umat ini 20 tahun ke depan tergantung sistem pendidikan hari ini. Mencerdaskan bangsa, mencerdaskan umat adalah langkah pertama Sayyiduna dalam memperbaiki umat ini. Apalagi di zaman sekarang Ibu, kata orang zaman sekarang itu abad entertain, abad orang pandai bikin bungkusan. Nih hati-hati Ibu ya. Sekarang itu antara kiai dengan dukun itu tidak jauh beda tongkrongannya Pak. Serius Pak. Beberapa tahun yang lalu viral di media itu ada dukun pengganda uang dari Probolinggo. Pernah dengar Pak? Nah, sebut saja Mawar. Coba lihat tampilannya kan, pakai gamis, pakai udeng Pak. Selesai Probolinggo, Jawa Barat, di Bandung, dukun cabul. Belasan perempuan jadi korban, ngadu ke Polda. Digerebek sama Polda. Pas dilihat oleh media itu ternyata pakai gamis, pakai beno, pakai udang, mirip seperti ulama. Makanya nanti ulama itu saya rekomendasikan jangan pakai udang Pak, pakai helm kalau perlu ya, biar beda dengan dukun-dukun itu. Hati-hati pilih guru sekarang itu. Di samping sekarang itu abad entertain, masyarakat kita, kata psikologi masa itu, masyarakat epilepsi, masyarakat yang mudah kagum, gampang percaya. Kiai kita di kampung yang akhlaknya terlihat sehari-hari, jasanya sudah dirasakan, ilmunya jelas dari mana mondoknya, karena penampilannya sederhana, kadang kita itu kurang takzim, kurang mempercayai beliau-beliau itu. Tapi suatu hari ada orang asing tinggi besar pakai gamis, pakai udang, wah, kita itu rasanya malu. Ini Syekh dari mana? Buat copet Bu. Ya hati-hati, jangan mudah tertipu oleh penam. Saya itu banyak pengalaman. Saya itu kalau ceramah gak neko-neko beginilah, pakai batik, kadang pakai kemeja, bawahnya pakai sarung, kadang pakai celana. Sekarang saya pakai sarung tapi tetap pakai celana. Takut ibu itu berimajinasi, oh mau balik ini kadang pakai sarung, kadang pakai celana. Sekarang pakai sarung berarti saya itu bukannya gak mau pakai gamis seperti guru-guru saya Pak. Tahun 2015 saya diundang safari ke Johor Bahru, Malaysia. Setelah selesai jadwal, Mufti Johor Bahru, kalau di kita Mufti itu ketua MUI provinsi Pak, negara bagian, ngasih oleh-oleh sama saya, gamis khas Malaysia, namanya gamis Upin dan Ipin. Kan dari Malaysia Bu. Saya datang ke hotel, saya cobain sambil bercermin Pak. Kebayangkan sama ibu bapak, badan pendek begini pakai gamis Pak. Saya perhatikan kalah juga si Raru sing. Dak pantas saya buka, masuk koper, pulang ke tanah air. Dak pernah saya pakai. Beberapa bulan kemudian saya diundang lagi untuk safari ke Malaysia. Rencananya saya mau pakai itu gamis di sana. Saya cari di dalam lemari, dak ketemu-ketemu. Akhirnya saya panggil istri saya itu, yang kan kata Nabi, suami terbaik adalah suami yang paling baik terhadap istrinya. Kah, kata istri saya itu, gamis yang dari Malaysia di mana ya? Yang mana Pak? Perasaan cuma satu gamis itu. Oh yang coklat ya? Iya. Katanya. Kenapa? Di bordel Pak. Maksudnya saya pakai daster. Makanya saya tidak pernah pakai gamis. Nah karena tampilan saya begini, yang belum tahu saya orangnya tidak percaya bahwa saya itu mau baliknya Pak. Saya ketika pertama kali pulang ke tanah air, saya pertama kali diundang itu acara halal bihalal MUI kabupaten tertentu Pak. Waktu itu saya pakai kemeja, pakai celana. Sebelum ke lokasi, saya mampir dulu di pondoknya ketua MUI itu. Dari sana bareng-bareng naik mobil MUI ke lokasi. Begitu datang di lokasi,
Ketua MUI itu turun dari pintu depan. Maklum ketua MUI, ulama jumhur, masyarakat sudah pada tahu. Begitu keluar dari mobil itu disambut oleh masyarakat itu. Ada yang suntangan, ada yang cipika-cipiki. Begitu saya turun dari pintu belakang, kecelik. Sugan aya nu nanya. Kata masyarakat itu bukan mau balik, itu santri MUI katanya. Yang tukang bawa kardus kalau selesai ngaji katanya. Mohon maaf Kang Wasin, maaf. Nyebut kardus ini kenapa ceritanya? Mohon maaf, jangan dianggap serius lah. Ini hitung-hitung saling mengingatkan. Nah, saya itu udah gak banyak komen lah. Saya duduk saja karena sadar aku mah apa atuh. Saya duduk di kursi paling depan. Ketika Qori baca sholawat, ada kiai belakang saya tanya sama sampingnya agak keras, sudah siang begini mau baliknya kemana ya, belum datang. Saya diam saja. Setelah kata MC itu, acara selanjutnya tausiah yang akan disampaikan, dipanggillah nama saya. Saya berdiri, minta izin sama kiai yang di depan, yang di belakang tadi, sambil pengen tahu yang mana orangnya. Kiai mohon izin. Termenung dia itu sambil gini sama temannya, gening budak eta, budak nyebutan ya Pak. Saya bilang dalam hati, kecil itu badannya, yang lainnya gede gitu kan. Selesai dari sana enggak, beberapa hari kemudian saya diundang untuk meresmikan salah satu pondok pesantren. Acaranya pagi-pagi. Malam harinya kiainya nelpon saya, Sep, ngingetin buat besok. Siap kiai, tapi ini mohon maaf ya. Kenapa? Jalannya kecil dan hancur, rusak, kalau bisa jangan bawa mobil. Siap. Akhirnya saya pakai motor Pak, seorang diri pakai celana. Begitu saya cari-cari alamat, ada jalan seperti inilah, ada spanduk di depan itu, selamat datang di pondok ini. Saya mau belokkan motor ke gang itu, dibentak sama hansip. Jangan masuk di sana kalau parkir katanya. Kebayang gak sama bapak ada mau balik dibentak hansip Pak? Makanya sampai sekarang kalau ketemu hansip itu gimana gitu Pak. Coba kalau waktu itu saya pakai gamis, pakai udeng Pak, agak hati-hati kayaknya hansip itu. Makanya titip sama ibu-ibu, sama bapak-bapak juga, jangan mudah kagum, ikuti saja kiai kita di kampung yang akhlaknya sudah terlihat, jasanya sudah kita rasakan, ilmunya sudah jelas dari mana. Ini kiai yang di kampung yang menjadi wasilah kita mengenal Allah, kurang ta'zim, tiba-tiba ada orang asing dari luar mentang-mentang tongkrongannya menjanjikan, seolah-olah sekarang itu bukan hanya itu Pak, banyak masyarakat yang meragukan apa yang diterima dari kiainya hanya gara-gara informasi dari setan gepeng ini Pak. Ini handphone itu banyak yang masyarakat sekarang itu meragukan. Di sini suka ada tahlilan 7 harinya ada, 40 harinya ada, haul ada. Nah banyak masyarakat itu mengatakan, jadi kita gak boleh ya tahlilan itu karena gak ada dari sananya. Kata siapa? Nih kata Ustadz ini, lihat di YouTube itu kan ada Pak. Ada kan dibilang tahlilan 7 hari 40 hari itu tradisi Hindu Buddha katanya. Saya bilang, saya dari kecil sampai sekarang sufi, suka film India. Belum pernah saya lihat di film India Amitabh Bachchan tahlilan Pak. Pernah lihat Pak? Kalau benar itu tradisi Hindu Buddha harusnya ada dong. Ya Sri Devi atau Sahrukan itu tahlilan, tapi kan nggak pernah ada. Ya, saya tidak perlulah menyampaikan dalil-dalil tentang peringatan 7 hari 40 hari haul. Saya maklum, saya manut saja, makmum sama Syekhuna di sini. Beliau lebih tahu daripada saya. Intinya apa yang kita terima dari guru kita, amalkan, wariskan kepada anak cucu kita. Hari ini itu ibu bapak, jangankan acara manakiban, tahlilan, yasinan, istighosah, ngusap wajah saja setelah sholat rame loh Pak. Kita kan diajari di madrasah diniyah di pondok pesantren, setelah salam ke sebelah kiri kita mengusap wajah sambil berdoa, asyhadu alla ilaha illa huwa rahmanur rahim, Allahumma dhib anniyal hamma wal hazan. Itu kan sekarang itu dibilang bahwa praktek itu bid'ah, tidak ada contohnya dari Nabi. Padahal hadisnya jelas. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat.
Diriwayatkan juga oleh Al-Haythami di dalam Majma' Zawaid sebuah hadis hasan dari Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, ketika Nabi selesai salam ke sebelah kiri, beliau pegang ubun-ubunnya, kadang mengusap wajahnya langsung sambil berdoa, Bismillahilladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim, Allahumma dhib aniyal hamma wal hazan. Mirip dengan doa yang kita terima dari pondok-pondok pesantren. Yang bid'ah itu, yang tidak dicontohkan oleh Nabi itu, mengusap wajah orang lain setelah sholat. Itu yang nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang nggak boleh. Kalau mengusap wajah sendiri itu Nabi yang mencontohkan. Ya. Jadi saya titip hari ini tantangan kita lebih berat. Ya, kadang dulu ketika kita kecil, ketika ibu kecil mungkin pernah dengar lagu Ari Bowo ya. Madu di tangan kananmu, racun di tangan. Menurut saya itu gak membingungkan. Alamat sudah jelas, racun di kanan, madu di kanan, racun di kiri. Sudah tahu di kiri itu racun, masih saja nyelonong ke kiri, kan goblok amat. Si amat saja tidak goblok gitu. Tapi kan hari ini gak jelas racunnya di mana, madunya di mana. Bahkan banyak racun mereknya. Aduh, ini hati-hati Pak. Makanya jauh-jauh hari Allah memerintahkan kepada kita, jangan sekali-kali kita meninggalkan generasi penerus, anak cucu kita dalam keadaan lemah. Kenapa? Tantangannya akan lebih berat daripada tantangan yang kita hadapi. Dalam surah An-Nisa ayat 9 itu, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah kalian merasa risih, hendaklah kalian merasa takut, kata Allah, andai kata kalian meninggalkan generasi dalam keadaan lemah. Kenapa? Karena tantangan mereka akan jauh lebih berat. Agar kita tidak meninggalkan generasi lemah, solusi dalam ayat itu kan cuma dua. Satu, falyattaqullaha, kita bertakwa kepada Allah dan mewariskan ketakwaan itu kepada anak cucu. Jadi ibu, maksud falyattaqullaha saya baca dalam beberapa literatur tafsir, bukan hanya kita yang bertakwa, tapi berusaha mewariskan ketakwaan itu kepada anak cucu. Artinya ketika ibu bapak beramal soleh, anak itu bawa. Ya, seperti pengajian seperti ini. Pengajian kan amal soleh, kerangka takwa. Anak putra putri ibu itu dibawa. Bapak kalau berjamaah ke masjid, jangan hanya bapak, anak itu dibawa. Kalau suami ibu kalau berjamaah ke masjid, putranya dibawa atau enggak? Enggak dibawa atau enggak suka berjamaah suaminya? Kan suka ada orang tua yang begini, bukannya apa-apa anak saya itu enggak dibawa, masih kecil suka ganggu orang, sok bangor. Ada yang bilang gitu kan? Ini saya sampaikan, bersyukur sebenarnya kalau ibu mempunyai anak yang bandel, itu tandanya normal. Kan sebagian ada yang begini, alhamdulillah anak saya itu gak pernah bandel, kalau dibawa ke masjid itu duduk saja di belakang sambil molohok. Lain bager nuk itu maca cingeun. Anak kecil itu ya belajar bermain dan beribadah itu sama. Ya, kita aja yang harus sabar. Jangankan pengajian seperti ini, anak-anak itu ibu lagi berjamaah saja di masjid, coba lihat. Kalau kita kurang-kurang sabar ingin imamnya baru Bismillahirrahmanirrahim, datang anak itu Allah Bismillahirrahmanirrahim. Kan yang di sampingnya itu emosi, mana ayo kereng ngaji. Jangan dimarahi titipan, pisah saja, jangan bersatu. Ya, jangan menyatu dalam sop itu. Anak kecil selang oleh dewasa, anak kecil yang dewasa. Masa anak kecil main sama kakek-kakek sedang sholat? Nah, baru kalau ada bapak-bapak usianya sudah 30 tahun lebih sedang berjamaah itu. Nah, itu baru pangku alungkeun ke jalannya. Nah, itu falyattaqullaha. Seringlah dibahas oleh saya yang bermakmum saja. Yang jarang dibahas itu solusi nomor 2, Pak. Wal yaqulu qaulan sadida. Kalian bicara benar. Dulu waktu saya di pondok dah paham apa kaitannya antara bicara benar dengan generasi unggul di masa yang akan datang. Lalu saya baca tafsir Al-Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj
karya Syekh Wahbah Zuhaili. Kata beliau, maksud kaulang sadida, bicara benar dalam ayat ini benar dalam dua hal. Satu, benar kontennya, isinya benar. Dua, benar konteksnya, penyampaiannya baik. Kalau istilah kita, kaulang sadida itu dan kalian bicara baik dan benar. Baik penyampaiannya, benar isinya. Karena banyak perkataan yang isinya benar tapi penyampaiannya kurang baik, jadi jelek, Bu. Contoh, ibu benar gak, bagus gak disuruh olahraga sama suami biar sehat? Bener kan? Tapi suami ibu bilangnya begini, mah yang rajin olahraga dong biar body itu jelas bentuknya. Kok ini amu yatak begini, mah? Nut lihat body tetangga mah sedang ngepel bohai mah, nah itu suka olahraga. Kira-kira ibu enak gak kalau dibilang gitu? Untung teko tengah layang ya Pak. Isinya benar tapi penyampaiannya kurang baik kan jadi jelek. Ibu mohon maaf ya, bukannya menghina ya, tapi kan ini kenyataan gitu. Dulu kan ketika gadis body ibu itu jelas bentuknya mirip biola lah. Sekarang itu sudah 30 tahun berumah tangga, anak sudah 6, kadang suami itu, ibu itu bingung melihat body ibu itu, ini bentuknya kayak apa, mirip sound system apa-apa. Bapak jangan terlalu keras ketawanya, bapak juga sama. Dulu kan ketika pemuda, ketika remaja, dada dan perut itu rata, mirip bintang iklan Elemen kan. Kalau sekarang sudah 30 tahun rumah tangga, bapak tidur diselimuti oleh ibu, kadang istri bapak itu bingung, ini pantat apa perut ya? Lalu gue itu harus ngadepnya kemana? Dan lagi itu kalau laki-laki itu Pak, laki-laki itu kalau mendengkur itu bervariasi. Kalau usianya di bawah 40 tahun tidur lalu mendengkur, itu mendengkurnya stabil Pak. Stabil. Tapi kalau sudah lebih dari 40 tahun itu tidak stabil loh Pak. Kadang ibu sedang nyenyak-nyenyak tidur, di samping bapak tidurnya ngereknya begini. Kan ibu itu langsung terbangun melongok begini, takut gak nyambung lagi ngoroknya. Alhamdulillah masih ada. Oke, itu baik dan benar. Kedua, ibu, betul gak ibu mengingatkan suami berjamaah kalau adzan sudah berkumandang? Bagus gak? Benar gak? Benar. Tapi caranya begini, adzan berkumandang, ibu sudah berwudu, suami ibu masih nonton TV sambil ngerokok. Lalu ibu berdiri di depan suami itu sambil bicara, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Insaf dong, insaf. Astagfirullah. Enak gak Pak kalau digituin Pak? Gak enak. Isinya benar mengingatkan kita berjamaah, tapi penyampaiannya kurang baik, kan jadi jelek. Kaulang sadida itu bagaimana adzan berkumandang, ibu sudah wudhu tapi suami masih ngerokok depan TV. Kata ibu itu, bapak mohon maaf diganggu sebentar. Udah apa mah? Sudah adzan, mau berjamaah ke masjid. Kalau mau berjamaah di rumah, mama tungguin cepet dong, mama sudah wudhu. Bapak, mama suka rada husu kalau diimami sama bapak itu. Meskipun pada kenyataannya ibu tidak pernah husu diimami sama suami itu Bu, karena bacaannya suka aneh-aneh gitu. Waktu tahun kemarin musim PSBB kan berjamaah juga di rumah saja kan. Suatu malam diimami oleh suami, entah grogi atau kurang fokus, suami ibu itu awalnya baca wal asri, akhirnya jadi watini. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilu sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Kan ibu di belakang itu protes, kok jadi panjang wal asrinya ya. Selesai sholat ibu tanya, Pak kok tadi wal asrinya beda? Iya makan itu terobosan baru. Nah meskipun begitu kan harus santun.
Mama suka raga husu kalau diimami sama bapak. Kita akan malu, Pak. Kepada anak-anak juga begitu, Ibu. Kaulang sadida tuh begini. Aa, berapa ulangan tajwidna? 4 mah. Berapa? 4. Kamu itu main HP terus ya, gak pernah menghafal tuh jadi 4. Malu kan mama? Bodoh, kamu mirip bapak kamu, bodoh katanya. Sok ulang-ulang, bodoh, mirip bapak kamu. Nanti anak ibu itu, yes, bapak saya juga bodoh. Jadi begitu. Coba diganti. Aa, sayang berapa ulangan tajwid? 4 mah. Mama dulu pernah dapat 2. Tapi dari sana mama lebih giat belajar, lebih rajin menghafal. Pas ujian lagi alhamdulillah dapat 8. Sekarang A4. Coba yang rajin belajarnya dong sayang, jangan main terus. Insya Allah nanti dapat 10. Mama yakin A lebih pintar kok daripada mama. Enakan yang pertama apa yang kedua? Kedua. Ibu sering yang pertama yang kedua. Makanya jangan menyalahkan siapa-siapa. Ketika anak cucu kita di masa yang akan datang tidak layak kita banggakan, karena mereka tumbuh berkembang dengan lisan kita sebagai orang tuanya. Makanya Al-Quran jauh-jauh hari bilang wal yaqulu qaulan sadida, kalian bicara baik dan benar. Makanya di dalam parenting education, pendidikan tentang keorangtuaan, ada istilah bila anak dibesarkan dengan caci maki, dia belajar rendah diri. Namun bila anak dibesarkan dengan motivasi, dia akan belajar mengaktualisasikan diri. Hadirin rahimakumullah, jangan terlalu lama kalau ceramah. 1 jam saja cukup. Mentang-mentang di sini saya baru pertama kali ceramah di sini, ibu-ibunya enjoy. 3 jam saya ceramah. Besok lusa saya silaturahim lagi, ditanya sama ibu-ibu, siapa yang ceramahnya? Itu yang kecil-kecil kemarin waktu di sana. Oh, anak itu jangan datang, Bu. Emangnya kenapa? Kemarin saja sampai jam 12 ngajinya. Mau pulang duluan, malu waktu itu. Kan kalau sebentar 1 jam selesai, besok lusa silaturahim lagi, ditanya sama ibu-ibu, siapa yang ceramahnya? Itu yang kecil-kecil ganteng dari Tasik. Oh, Jang Yayan, yuk kita datang yuk. Biasa juga sebentar beliau itu, paling 1 jam sudah selesai. Nah itu maksud Sayyiduna Muhammad, yassiru wala tu'asyiru. Mudahkan jangan dipersulit, basyiru wala tunaffiru, beri kabar gembira, buat jamaah nyaman, jangan membuat mereka kapok dalam beragama. Sebelum saya tutup, sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah, taufik dan inayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa menikmati dan mempergunakan Ramadan sebaik-baiknya. Ada yang menarik, Pak, dalam Ramadan itu. Hanya dalam perintah puasa Ramadan lah Allah secara tegas bilang la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Padahal sholat, zakat dan ibadah-ibadah yang lainnya pun dalam kerangka takwa. Tapi hanya dalam perintah puasa Ramadan lah Allah secara tegas bilang agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Tidak pernah Allah bilang dirikan sholat agar kalian jadi orang yang bertakwa, tunaikan haji agar kalian jadi orang yang bertakwa. Gak pernah ya Pak. Kenapa? Hanya dalam puasa Ramadan lah Allah secara tegas mengatakan agar kalian jadi orang yang bertakwa. Para ulama ahli tafsir memberikan informasi. Pertama, Ramadan itu kenapa Allah janjikan agar kalian bertakwa? Karena ibadah Ramadan itu ibadah yang sifatnya mudhoyak. Mudhoyak itu sempit, antara waktu yang disediakan untuk beribadah dengan praktek pelaksanaan ibadahnya pas, gak kurang gak lebih. Waktu puasa Ramadan itu dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Puasanya kapan? Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Makanya gak bisa puasa Ramadan itu awal waktu. Mau awal waktu puasanya habis taraweh sudah puasa, gak bisa. Ataupun akhir waktu nanti saja puasanya dimulai dari zuhur, gak bisa. Tapi sholat ibadah yang lain itu bisa Pak. Karena di luar puasa namanya ibadah muwassa, yang panjang waktunya. Antara waktu yang disediakan untuk beribadah dengan praktek ibadahnya masih banyak sisa. Contoh, waktu sholat zuhur misalkan dari jam 12 siang
sampai jam 3 sore. 3 jam waktu sholat duhur itu. Tapi pelaksanaan sholat duhurnya 3 jam nggak Pak? Enggak, 5 menit. Itu pun 5 menit kalau masih amatir Pak. Kalau sudah fasih itu 2 menit plus dengan wudhu itu. Kalau masih amatir ya 5 menit lah. Jadi waktunya 3 jam tapi prakteknya cuma 5 menit. Masih banyak waktu tersisa. Tapi dalam Ramadan itu gak ada seperti itu. Mudhayyak namanya, pas. Makanya karena ibadah Ramadan itu ibadah yang pas antara waktu dengan prakteknya, semua yang kita lakukan selama interval waktu terbit fajar sampai terbenam matahari, kita sedang beribadah. Makanya ada hadis yang populer, meskipun hadis ini palsu ya, jadi bukan hanya SK saja yang palsu, ternyata hadis juga banyak yang palsu. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dikutip oleh As-Suyuti di dalam Al-Jami'us Shaghir, begini: naumu shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Makanya ini memotivasi kita untuk sering tidur ketika bulan suci Ramadan, dengan alasan tidurnya orang puasa itu ibadah. Hadis ini bermasalah Pak. Ada 2 rawi yang menurut kritikus hadis adalah pendusta hadis. Satu Ma'ruf bin Hasan, kedua Sulaiman bin Amr an-Nakhai. Kata Imam Ahmad bin Hambal, Sulaiman bin Amr an-Nakhai ini adalah pendusta hadis. Kata Imam Al-Bukhari, Sulaiman bin Amr an-Nakhai ini hadisnya matruk, jangan diterima. Ya. Kalaupun kita mau menyampaikan tidurnya orang berpuasa ibadah, bukan karena tidurnya, karena memang dia sedang berpuasa. Jangankan tidurnya, buang air besarnya pun ibadah. Bukan karena buang air besarnya, tapi karena sedang berpuasa Pak. Ya, ini penting kita sampaikan agar kita tidak terjerumus dengan sabda Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berbohong atas namaku, maka bersiap-siaplah mengambil satu kapling di dalam neraka. Entah sebelah mana kapling Abu Jahal dan Abu Lahab ya, tapi intinya satu kompleks saja di neraka. Jadi naumu shaim ibadah itu hadisnya palsu Pak ya, jangan disampaikan lah. Intinya berpuasa. Yang kedua, puasa itu ibadah yang sifatnya batiniyah. Hanya kita dan Allah yang tahu kita sedang berpuasa. Kalau ibadah di luar puasa namanya ibadah zahiriyah. Prakteknya terlihat sehingga kita bisa membedakan mana yang sedang puasa, mana yang tidak. Ya, mana yang sedang puasa dengan mana yang tidak berpuasa itu batiniyah. Kita gak bisa membedakan. Tapi kalau ibadah yang lain bisa. Ibu bisa membedakan yang satu sedang sholat, yang satu sedang tidak sholat. Bisa gak dibedakan Pak? Bisa. Tapi sholat itu gak bisa. Sekarang kita tidak makan, tidak minum, tapi tidak puasa. Batiniyah, hanya Allah dan orang yang berpuasalah yang tahu. Maka kata Allah, puasa adalah untukku, karena hanya aku dan dia yang tahu dia sedang berpuasa. Jadi ujub, riya, takabur itu hilang dalam berpuasa. Setan tidak punya peran untuk memasukkan ujub, riya, takabur, sum'ah dengan ibadah puasa. Kenapa? Tidak terlihat oleh orang lain. Perasaan dilihat, diperhatikan oleh Allah selama dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Orang yang berpuasa merasakan diperhatikan, dilihat oleh Allah, sehingga dia tidak mau berbuka puasa sebelum waktunya. Tidak bisa godin, kalau anak sekarang bilang itu godin itu makan siang hari. Banyaklah, silahkan buka dalam beberapa tafsir. Intinya kelebihan puasa Ramadan itu satu mudhayyak, karena waktu yang disediakan dengan prakteknya sama. 14 jam waktunya, puasanya pun 14 jam. Makanya praktek selama 14 jam itu dinilai oleh Allah sebagai ibadah karena sedang beribadahnya itu. Yang kedua, puasa itu sifatnya batiniyah, tidak tampak di permukaan, sehingga orang di luar dia tidak tahu bahwa dia sedang berpuasa. Hanya Allah dan dialah yang tahu dia sedang berpuasa. Perasaan dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah esensi dari takwa. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Puncak takwa itu adalah ihsan, dan ihsan itu didapati dalam berpuasa.
Itu saja yang bisa saya sampaikan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.